Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu di kelas atau mungkin sedang beraktivitas. Kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan berbagi praktek baik terkait dengan kegiatan yang telah kami lakukan di Guru BK, terutama ada 7 jurus, judulnya adalah 7 jurus Guru BK hebat. Tapi sebenarnya pada implementasinya sebenarnya tidak hanya untuk Guru BK, tapi untuk semua, terutama guru wali dan guru guru wali dan wali kelas. Karena ini terkait dengan penanganan siswa. Nah, dari 7 jurus tersebut, kami mempraktekkan ada 2 Bapak Ibu. Saya mempraktekkan yang pertama adalah dengan siswa kelas 10 TO 3, itu terkait dengan 7 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi. Jadi anak-anak kami minta untuk menggunakan aplikasi Aku Pintar. Di Aku Pintar itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Aku Pintar. Ada tes kemampuan, ada tes kepribadian, dan juga ada tes gaya belajar. Terutama memetakan dulu tentang gaya belajarnya, karena nantinya bermuara pada pembelajaran Bapak Ibu, berdiferensiasi. Ya, nanti kan kita harus tahu, oh anak ini gaya belajarnya cenderung ke pendengaran auditori atau mungkin visual atau kinestetik. Maka pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan anak, baik diferensiasi konten, isi, dan proses hasil, diferensiasi hasil. Itu kemarin. Kemudian ada tes kepribadian menggunakan DIS, kemudian tes kepribadian ada tes kemampuan. Karena tes kemampuan itu kita menggunakan 8 kemampuan majemuk anak-anak. Begitu Bapak Ibu, dan kemudian hasil responnya juga sangat baik. Kemudian hasilnya kita analisis menggunakan ChatGPT. Di situ muncul kecenderungan karir anak-anak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pembawa berita, ada yang jadi macam-macam, karena memang kepribadiannya mengarah ke sana, mengarah dengan gaya belajarnya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berbasis social emotional learning. Sehingga kemarin saya mencoba mempraktekkan, ini adalah salah satunya foto-foto yang saat saya sudah mempraktekkan. Tapi saat ini kita akan praktekkan dulu ya Bapak Ibu. Saya punya kertas. Nah, ya, nggak usah pakai ballpoint Bapak Ibu, cukup pakai kertas aja. Bapak Ibu sudah menerima kertas semuanya? Oke. Saya ingin bercerita dulu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu merasa senang, silahkan dilus-lus kertasnya. Tapi misalnya Bapak Ibu kok merasa sebel banget, silahkan diremas. Bu Ani ini adalah seorang guru. Suatu kali beliau sudah mempersiapkan dengan berbagai macam persiapan saat pagi. Ya anaknya nangis dan lain sebagainya. Tapi beliau sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Setelah siap dengan kondisi yang sudah disiapkan, ternyata RPP-nya ketiga jatuh entah di mana. One day setelah itu beliau dengan susah payah tanpa persiapan sudah disiapkan, tapi ternyata sampai kelas ada muridnya yang tertidur di kelas, padahal itu kelas siang. Muridnya tertidur dengan pulas di belakang, padahal sudah siap untuk belajar. Emosi perasaan sebenarnya adalah pasti menghantui kita. Namanya guru, pasti kita juga punya perasaan. Kita namanya guru pasti tidak lepas dari yang namanya emosi negatif. Betul Bapak Ibu? Stepnya adalah yang namanya emosi harus kita tahu, harus kita kenali. Tapi jangan sampai perilaku kita, kemudian emosi kita yang negatif menguasai diri. Itu yang kemudian saya coba terapkan ke anak-anak Bapak Ibu. Di mana anak-anak ini saya coba menggunakan mengenali emosinya dengan cara anak-anak ini saya bagi dalam sebuah kelompok, satu kapten timnya maju ke depan memperagakan ekspresi emosi yang kemudian ditebak oleh anak-anak. Nah, kami refleksikan apa yang pernah terjadi. Anak-anak itu pernah marah, bagaimana dia menguasai, bagaimana dia mengeluarkan emosinya dan perilakunya. Ada konsepnya, saya menjelaskan tentang konsep emosi,
dan lain sebagainya. Saya menjelaskan tentang bagaimana emosi itu harus membuat siswa itu tidak dikuasai. Kemudian yang kedua, di alur aplikasinya saya mencoba menerapkan terkait dengan perilaku dan tindakan anak-anak yang harus dilakukan untuk menguasai emosinya. Jadi kami menggunakan teknik stop Bapak Ibu, jadi berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas, take a deep breath, sehingga anak-anak bisa lebih fresh untuk mengeluarkan emosinya. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan, ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap putus asa, jangan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.